Yeah. Taxi Driver adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2021 yang menampilkan Lee Jae-hoon, Esom, Kim Eo-sung, dan Pyo Ye-jin. Diadaptasi dari webtoon The Deluxe Taxi, karya Carlos dan Lee Jae-jin. Drama ini ditayangkan perdana di SBS TV dan Net setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 mulai 9 April hingga 29 Mei 2021. Berikut adalah alur cerita Taxi Driver menurut sudut pandang Lee Jae-hoon yang berperan sebagai Kim Do-ki. Hai, aku adalah Kim Do-ki, seorang pria lulusan akademi militer yang memiliki banyak pengalaman. Sepeninggalan ayahku, aku hanya tinggal bersama ibuku di sebuah rumah di Korea Selatan. Meski hanya hidup berdua, aku sangat bahagia dan bersyukur karena masih diberikan hidup yang layak. Suatu ketika saat aku pulang dari pelatihan akademi militer, aku mendapati ibuku yang telah tergeletak di lantai dapur dan sudah berlumuran darah. Saat itu juga ibuku dinyatakan meninggal. Menurut hasil forensik, ibuku dinyatakan dibunuh oleh seseorang. Orang itu adalah Nam Kyu-jung. Aku sama sekali tidak mengerti mengapa dia membunuh ibuku, karena motif pembunuhannya tidak masuk akal. Saat itu rasa ingin balas dendamku kepada Kyu-jung sangat besar, bahkan aku ingin membunuhnya. Tapi dia dinyatakan telah meninggal saat menerima hukuman di dalam penjara. Setelah kejadian itu, aku bertemu dengan Jang Sung-chul, dan kami sempat mengobrol di sebuah kedai makanan. Sung-chul merupakan pemilik perusahaan Rainbow Taxi dan Yayasan Burung Biru. Aku ditawarkan oleh Sung-chul untuk bekerja di Rainbow Taxi sebagai sopir taksi mewah. Taksi mewah menyediakan jasa untuk balas dendam kepada siapa saja yang menyewa jasanya. Kemudian, Yayasan Burung Biru juga digunakan Sung-chul sebagai tempat untuk para korban kejahatan yang tidak mendapatkan keadilan. Setelah Sung-chul merekrutku, dia juga sudah merekrut 3 orang lainnya. Mereka adalah An Gun, Choi Kyung-ko, dan Park Jin-non. Kami berlima memiliki tugas masing-masing. Sung-chul bertugas sebagai kepala operasi jasa balas dendam. Aku bertugas sebagai sopir taksi yang bekerja di lapangan. Go-eun bertugas menjadi pencari informasi dan peretas serta operator. Sementara Kyung-ko dan Jin-non bertugas sebagai mekanik dan pendukung aksiku. Tim kami mulai melakukan operasi taksi mewah dengan menargetkan salah satu kriminal, pelaku pemerkosaan dan pembunuh anak di bawah umur. Dia adalah Jo Do-chul. Aku langsung menjemput Do-chul ketika dia baru saja dibebaskan dari hukuman penjaranya. Aku membuat dia menaiki taksi mewah dan membuatnya pingsan. Kemudian aku membawanya ke penjara pribadi milik Baek Sung-mi. Baek Sung-mi adalah wanita dewasa yang memiliki perusahaan Paradise Credits Group, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang dengan bunga yang cukup besar. Namun, di balik itu Sung-mi juga memiliki lahan tersembunyi yang isinya adalah sebuah penjara pribadi berukuran kecil yang biasa dia sewakan kepada Sung-chul untuk menampung serta menghukum para penjahat yang telah memiliki riwayat kejahatan berat. Selama operasi taksi mewah berjalan, Sung-chul mempercayakan para penjahat yang sudah tertangkap kepada Sung-mi. Meski hubungan mereka kurang baik, tapi Sung-chul juga memerlukan jasa penyewaan penjara yang Sung-mi sediakan. Ketika operasi taksi mewah mulai berjalan, pihak kepolisian dan jaksa mulai curiga karena hilangnya Do-chul secara misterius. Salah satu jaksa bernama Kang Hana mulai melakukan penyelidikan atas hilangnya Do-chul. Hal itu membuat aku, Sung-chul, dan yang lainnya cukup kerepotan. Namun kami tidak berhenti untuk melakukan operasi taksi mewah. Suatu hari, seorang wanita disabilitas menggunakan jasa taksi mewah untuk balas dendam. Dia adalah Kang Maria. Maria bercerita tentang kekejaman yang dialami oleh dirinya ketika dia bekerja di sebuah perusahaan makanan fermentasi yang biasa disebut Jotgal. Pemilik perusahaan Jotgal itu, yaitu Park Ju-chan, selalu melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya.
Bahkan kaki tangan Jo Chan yang bernama Jo Jong-gun juga sempat memperkosa Maria. Di perusahaan Jotgal itu, Maria dan para pekerja disabilitas lainnya dikurung dan tidak dibiarkan keluar. Namun, Maria berhasil melarikan diri dan menyewa jasa taksi mewah untuk balas dendam. Aku dan yang lainnya mulai melakukan operasi taksi mewah untuk menangkap Jo Chan dan kelompoknya. Untuk masuk ke dalam perusahaan Jotgal itu, aku harus menyamar sebagai salah satu pembeli Jotgal dan akan membelinya dalam jumlah yang banyak. Kemudian dengan strategi yang matang, aku dan yang lainnya berhasil menangkap Jo Chan dan Jong-gun, lalu membawanya ke penjara Sungmi. Sementara itu, Sung Cho juga berhasil menangkap wanita yang bernama Choi Jong Suk karena dia adalah orang yang bekerja sama dengan Jo Chan untuk mengeksploitasi para penyandang disabilitas agar bekerja secara paksa di perusahaan Jotgal dengan gaji yang kecil. Dalam kasus ini juga secara tidak sengaja aku telah membunuh polisi Kim Hyun Wook karena dia telah menutupi kejahatan Jo Chan dengan menerima uang suap setiap bulannya untuk tutup mulut. Bahkan dia juga membawa Maria kembali ke perusahaan Jotgal saat Maria berhasil melarikan diri untuk pertama kalinya. Ketika operasi taksi mewah berhasil, kini Maria bisa hidup dengan tenang. Sementara itu, Jo Chan, Jong-gun, dan Jong Suk berakhir di dalam penjara Sungmi. Setelah kasus Maria selesai, klien kami berikutnya adalah seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah. Dia adalah Park Jung-min. Jung-min merupakan anak laki-laki yang tinggal dengan ibunya. Ibunya hanyalah pedagang ikan di pasar dan memiliki gangguan dalam mendengar dan berbicara. Di sekolah, dia selalu dihina dan dirundung oleh teman-temannya. Tidak hanya fisik yang terluka, namun mental Jung-min juga terguncang. Teman-teman Jung-min yang paling jahat kepadanya adalah Park Seung-tae, Jang Hyun-sik, dan Oh Hak-suk. Setiap hari Jung-min menjadi incaran kejahatan mereka bertiga. Bahkan guru dan kepala sekolah tidak pernah mengambil tindakan tegas kepada para perundung di sekolahnya. Operasi taksi mewah pun kami lakukan untuk membalaskan dendam Jung-min. Aku menyamar menjadi guru pengganti di sekolahnya. Di sana aku memantau para murid nakal yang suka merundung Jung-min. Karena kenakalannya mereka sudah melewati batas, akhirnya aku memberikan pelajaran kepada mereka hingga mereka tidak mau bersekolah lagi dan memutuskan untuk pindah sekolah. Setelah mereka pindah, kini Jung-min bisa bebas dari tekanan para perundung itu. Untuk target kali ini, kami tidak membawanya ke dalam penjara Sungmin, karena mengingat usia mereka yang masih muda. Kemudian, suatu hari kami mendapatkan kasus penganiayaan karyawan yang terjadi di sebuah perusahaan yang bernama Udata. Udata merupakan perusahaan milik Park Yang-jin, yang sudah terkenal dengan keramahannya. Namun ternyata di balik itu mereka menjual situs dan video porno dengan grafik penjualan yang cukup tinggi. Mereka juga tidak segan menganiaya karyawan yang membelot. Untuk menangkap Yang Jin, aku menyamar sebagai salah satu pegawai yang ingin bekerja. Ketika kami memulai operasi penangkapan Yang Jin, dia malah terbunuh di dalam ledakan. Akhirnya kami hanya menangkap General Manager Udata yang bernama Lee yang juga terlibat dan salah satu pria pemeran video porno bernama Choi Min. Mereka berdua kami bawa ke penjara Sungmi. Beberapa hari berlalu setelah kasus Udata selesai. Kami mendapatkan sebuah kasus penipuan yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang berada di dekat pelabuhan. Mereka dipimpin oleh wanita bernama Lim Bok-cha. Lim Bok-cha memperkerjakan banyak orang menggunakan telepon genggam sekali pakai untuk menipu para targetnya dan meraup banyak uang dari penipuan tersebut. Untuk memulai operasi penangkapan Lim Bok-cha, aku menyamar sebagai salah satu penyedia telepon genggam sekali pakai. Aku juga membuat Lim Bok-cha jatuh cinta kepadaku agar lebih mudah menguras semua uang yang dia curi dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Setelah berhasil, aku memutuskan untuk mengirim Lim Bok-cha jauh dari Korea Selatan dan memastikan dia tidak akan pernah kembali lagi. Kasus berikutnya yang akan kami selesaikan adalah kasus pembunuhan seorang anak dari pendeta Ko yang bernama Ko Dong-hae, yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Sebenarnya kasus ini sudah lama terjadi,
Namun kami ingin menyelesaikannya karena keluarga yang ditinggalkan ingin pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku dan yang lainnya mulai menyelidiki kasus ini. Ternyata, setelah kami telusuri kasus ini berujung pada salah satu anak buah Sungmi. Dia adalah Go Suk-tae yang juga memiliki saudara kembar yaitu Go Yong-tae. Dalam kasus ini, Jaksa Hana juga ikut menyelidikinya bersama rekannya yaitu Wang Min-ho. Saat melakukan penyelidikan, Wang Min-ho malah dibunuh oleh Go Suk-tae. Hal ini membuat Jaksa Hana marah dan akhirnya juga menggunakan jasa taksi mewah untuk balas dendam. Aku dan yang lain melanjutkan penyelesaian kasus ini. Ternyata di balik kejadian kematian tanpa jasad Dong-hae adalah ulah Sung-mi. Dia yang selama ini menyewakan penjara kepada kami malah melakukan penjualan organ tubuh manusia secara ilegal. Setelah organ tubuh diambil, jasad para korban dilelehkan menggunakan cairan asam hingga musnah. Bahkan semua organ tubuh dari tahanan kami juga ingin dijual oleh Sung-mi. Akhirnya aku dan yang lain melakukan operasi penangkapan Sung-mi, Go Suk-tae, dan Go Yong-tae. Jaksa Hana juga membantu kami dalam operasi ini hingga mereka semua berhasil tertangkap. Setelah kasus Sung-mi selesai, Sung-chul ingin memutuskan untuk berhenti menyediakan pelayanan jasa balas dendam lewat taksi mewah. Dia beralasan karena balas dendam akan menimbulkan balas dendam lainnya. Dan juga saat menyelesaikan kasus Sung-mi, tim kami banyak menerima cedera bahkan hampir kehilangan nyawa. Tapi di saat yang bersamaan, aku menerima telepon dari salah satu klien bernama Kim Chol-jin yang ingin balas dendam karena dirinya telah difitnah dan dijadikan kambing hitam, sehingga dia mendapatkan dampak buruk dalam kehidupannya, serta harus menghabiskan waktu selama 20 tahun di dalam penjara. Chol-jin dijadikan kambing hitam oleh Oh Chul-yong, seorang psikopat yang telah banyak melakukan pembunuhan. Akhirnya aku menyelidiki Chul-yong yang saat ini telah mendapatkan hukuman penjara karena telah membunuh banyak orang. Aku berusaha agar Chul-yong bisa meminta maaf dan membersihkan nama Chul-jin. Saat sedang melakukan operasi, aku malah mendapatkan fakta yang sangat membuat diriku terguncang. Ternyata selama ini pembunuh ibuku bukanlah Kyu-jung, melainkan Chul-yong yang telah mengkambing hitamkan Kyu-jung. Chul-yong selalu mencari orang untuk dijadikan kambing hitam agar dirinya bisa terus menjadi psikopat yang bebas. Setelah mengetahui semua itu, amarahku mulai meledak dan ingin langsung membunuhnya. Tetapi aku bisa menahan diri dan bekerja secara profesional sehingga klien taksi mewah mendapatkan kepuasan atas pekerjaan kami. Setelah berhasil membersihkan nama Chul-jin, kami semua membulatkan keputusan untuk berhenti menyediakan jasa layanan balas dendam lewat taksi mewah. Sung-chul juga telah membubarkan kami. Meski begitu, aku dan yang lain mendapatkan banyak pelajaran selama bekerja di Rainbow Taxi bersama Sung-chul dan yang lainnya. Setahun berlalu, kami semua sudah memiliki kesibukan masing-masing. Aku banyak menghabiskan waktu di alam terbuka untuk menikmati kehidupan. Selain itu, aku juga sempat berkemah seorang diri untuk menyegarkan pikiran. Terkadang aku rindu saat-saat bekerja di Rainbow Taxi dan juga rindu dengan timku. Sampai suatu ketika Sung-chul kembali mengumpulkan kami untuk memulai kembali operasi jasa taksi mewah. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.